Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat. Karena Tuhan sudah menjaga, memelihara, dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada hari ini saya memberi tema tentang kesembuhan adalah bagianmu. Ya, kesembuhan adalah bagianmu. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kesembuhan, tentu kita berbicara tentang yang namanya penyakit. Ya, betul ya, saudara. Berbicara tentang penyakit. Sekarang ini kita ada di dalam satu situasi, satu kondisi yang betul-betul mencekam. Ya, angka COVID naik terus-menerus secara tajam. Virus mutasi, ya, dan lain-lain. Ditambah dengan statistik dan berita-berita seperti itu, tentu ya membuat kita menjadi takut. Kita jadi was-was, kita jadi khawatir ya. Dikit-dikit kita takut virus, dikit-dikit nanti kita takut kotor dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama belajar di hari ini bahwa ketakutan itu bukan desain Tuhan untuk kita. Ya, sekali lagi, ketakutan itu bukan desain Tuhan untuk kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah mendesain untuk kita anak-anaknya supaya kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tidak, saudara. Ya, bahkan di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu tidak mendesain kita untuk mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Ya, tapi jelas Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Ya, sekali lagi hikmat supaya kita tetap jadi orang yang waspada, yang berhati-hati. Virus itu boleh berkeliaran di luar sana. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Amin ya, saudara. Tapi bukan berarti kita terus tidak waspada, kita lengah ya. Tapi justru kita harus waspada. Nah, salah satu cara untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah dengan percaya bahwa Tuhan melindungi. Ya, sekali lagi percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Ya, nah, saudara-saudara, ini adalah area di mana orang itu banyak yang miss. Ya, mereka yakin, sebentar gak yakin kalau Tuhan itu melindungi. Ya, sehingga akhirnya mereka lebih memilih percaya, beriman kepada obat-obatan, vitamin, suntik ini, suntik itu, dan lain-lain. Ya, saudara-saudara, saya gak mengatakan bahwa itu salah. Enggak, ya. Kalau itu memang bagus, ya enggak apa-apa. Dilanjutkan saja. Tapi yang paling utama, jangan kita taruh iman kita nomor satu di sana. Kepercayaan kita nomor satu harusnya adalah percaya bahwa Tuhan melindungi. Ya, saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya, Yesus itu baik. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Yesus itu tetap baik. Ya, dan kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu baik, maka secara otomatis saudara itu akan datang kepada Yesus. Ya, kapanpun ketika saudara membutuhkan sesuatu, saudara pasti datang kepada Yesus. Benar ya, saudara? Nah, apa yang sekarang saudara butuhkan hari ini? Saudara butuh proteksi untuk keluarga? Mintalah kepada Tuhan. Saudara butuh akal budi, hikmat untuk menangani pekerjaan saudara? Minta kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, teramat baik bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, ketika seseorang ingin diampuni dosanya, maka dia harus memberikan korban persembahan. Binatang ya, saudara. Harus ada darah yang dikorbankan
untuk menebus dosa. Seperti dikatakan di Imamat 1 ayat yang kedua, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Maka pada perjanjian lama, mereka menggunakan ternak itu sebagai korban persembahan penebusan dosa dan segala kutuk. Tapi dalam perjanjian lama, korban tersebut hanya berlaku temporer, ya, tidak kekal, dan mereka harus melakukannya berulang-ulang, saudara. Tapi dalam perjanjian baru kita tahu ada satu orang yang menjadi korban persembahan untuk penebusan dosa. Tapi bedanya yang ini kekal sekali untuk selama-lamanya. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, ketika domba tersebut mau dipersembahkan, tentu harus dibunuh kan, ya, saudara. Tapi saudara pelajari, korban yang dibunuh itu, ya, dibunuh dengan cara sangat manusiawi. Ya. Jadi dicari nadinya di leher, lalu dengan pisau yang tajam dipotong. Ya. Dan itu langsung membuat korbannya tidak sadar dan mati. Sangat manusiawi. Tapi Yesus, apakah dia mati dengan cara yang manusiawi? Tidak, saudara. Dia mati dengan siksaan yang luar biasa. Mati dengan luka yang luar biasa. Mati dengan rasa sakit yang luar biasa. Supaya apa, saudara? Supaya hari ini kita anak-anaknya yang sudah ditebus, kita bisa berkata, oleh bilurnya aku sembuh. Amin. Ya, saudara-saudara, tentu kita semua pernah melihat yang film yang judulnya Passion of the Christ. Ya, saudara, pernah tahu kan, pernah lihat kan, ya. Sebagian orang ketika dia melihat film itu, mereka melihat itu dengan penuh ketakutan. Ih, ngeri, ya. Ngeri aku. Sebagian tidak berani aku lihat. Benar ya, saudara? Mungkin juga saudara pada waktu melihat juga seperti itu. Tapi sebenarnya, saudara, yang harus kita serapi, ya, yang harus kita hayati, bukan kengeriannya, tapi kasihnya, ya, cintanya Yesus buat kita. Yesus melalui itu semua karena Yesus mengasihi saudara dan mengasihi saya. Yang setuju katakan amin. Ya, mungkin hari ini saudara tidak yakin Tuhan mengasihi saudara. Ya, karena mungkin saudara punya masa lalu yang kelam, dosa yang berat, yang parah, ya. Atau mungkin saudara hari ini sedang sakit, tapi saudara gak yakin apakah Tuhan mau menyembuhkan saudara. Izinkan saya hari ini berkata kepada saudara, Yesus melalui siksaan yang ada untuk menunjukkan cintanya pada kita, supaya hari ini kita bisa berkata, aku orang benar, dan oleh bilurnya aku sembuh. Semua katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus dicambuk, cambukan yang dipakai tentara Romawi itu sangat unik, saudara. Ya. Sekali Yesus dicambuk, itu bisa membuat 7 sampai 9 goresan di tubuh Yesus. Ya. Karena ada kayak bola-bola berduri, ya. Cambuknya itu didesain untuk menyabik daging. Jadi bukan didesain untuk menggores kulit saja, saudara, tapi didesain untuk merobek kulit, ya. Dan aturannya dicambuk itu harus sebanyak 40 kali. Jadi saudara pikirkan, saudara tinggal kalikan saja. Satu kali cambuk itu anggap saja 7 goresan. 7 kerobekan kulit. Dikali 40 kali. Oleh bilurnya
kita sembuh. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, saya akan menunjukkan satu ayat terakhir kepada saudara-saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ayat itu berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebuah hal menarik dari ayat itu adalah, saudara, dikatakan di bagian akhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, sekedar atau sedikit info untuk kita semua. Saudara, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani sendiri adalah bahasa yang sangat kuat, ya, dan sangat detail. Nah, dalam bahasa Yunani tidak ditulis bilur-bilur, tapi hanya bilur saja, satu. Ya, kalau tadi di ayat itu ditulis bilur-bilur, jadi artinya banyak. Ya, tapi dalam bahasa aslinya bahasa Yunani itu hanya ditulis bilur, satu saja, saudara. Nah, mengapa demikian? Saya beri contoh seperti ini, saudara. Kalau saudara punya kertas, ya, kemudian kertas itu saudara tusuk-tusuk dengan pensil, ya, maka saudara akan membuat lubang-lubang. Betul tidak, saudara? Ya, karena apa? Karena jumlahnya banyak, kecil-kecil. Nah, tapi kalau saudara membuat lubang di kertas itu dengan cara misalnya, ya, saudara tinju kertas itu, ya, maka saudara akan membuat satu lubang besar di kertas itu. Betul ya, saudara? Nah, saudara-saudara, kalau saudara membuat satu lubang besar di kertas itu dengan cara ditinju tadi, apakah saudara bisa bilang bahwa itu lubang-lubang? Ya, tidak bisa, saudara. Karena itu hanya satu lubang saja. Lalu kenapa kok ayat tadi dikatakan di bahasa aslinya hanya bilur saja? Karena apa, saudara? Karena ketika Yesus dicambuk, ya, tidak ada satu helai kulit pun yang tersisa di punggungnya. Dengan 40 kali cambukan, tidak ada satu helai kulit pun yang tersisa. Dalam Alkitab, ya, dikatakan Mazmur 22 itu menceritakan tentang penyaliban, ya, menceritakan tentang penyaliban. Dan dikatakan di ayat 17, ya, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jadi Yesus dicambuk, Yesus disiksa, ya, sampai sudah tidak ada satu helai kulit pun di punggungnya, ya. Saudara-saudara, sampai di titik di mana tulangnya itu kelihatan. Kalau kita berpikir secara logika, saudara, kalau tulang itu sudah kelihatan, berarti organ dalam yang lainnya itu juga kelihatan. Nah, saudara, Yesus menjalani itu semua untuk apa? Supaya hari ini kita bisa berkata, kesembuhan itu bagianku. Amin. Ya, kesembuhan itu bagianku. Saudara-saudara, Dia itu Tuhan yang baik. Ya, yang setuju katakan amin. Dia Tuhan yang baik. Tidak ada Tuhan lain yang mau mati, yang mau menjalani segala siksaan yang parah, ya, yang amat sangat selain daripada Yesus. Mungkin saudara datang hari ini dengan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih baik kepadaku? Saudara-saudara, izinkan saya hari ini berkata bahwa Dia Tuhan yang baik, yang mengerti apa yang diinginkan hati. Mungkin saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan mau menyembuhkan aku dari sakit penyakitku?
Saudara sudah mengerti kebenarannya hari ini, bahwa Yesus melalui berbagai macam siksaan, supaya hari ini kita bisa berkata bahwa oleh bilurnya aku sembuh. Mari kita katakan amin. Ya, Yesus mati supaya kita beroleh kesembuhan. Virus boleh berada di luar sana, boleh bermutasi dan lain-lainnya. Tapi janganlah kita takut. Sebab kesembuhan itu adalah bagian kita. Ya. Kesembuhan itu adalah bagian kita. Oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Mari kita menundukkan kepala. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Firman-Mu mengingatkan kepada kami ya Tuhan. Hanya oleh bilur-Mu kami sembuh Tuhan. Sembuh dari segala macam penyakit. Engkau tahu Tuhan, saat ini yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Atau saudara-saudara kami yang lagi mengikuti ibadah online ini. Apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau tahu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Karena kesembuhan itu bagian dari kita semua. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah mengorbankan dirimu dan memberikan tubuhmu untuk dihancurkan, supaya kami yang percaya akan Engkau mengalami kesembuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati semua saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan jaga, Tuhan pelihara semua saudara-saudara kami ini di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh bertemu kembali lewat ibadah online minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara, tetap jaga kesehatan kita masing-masing, ya. Banyak berdoa, Tuhan memberkati kita. Amin. As he is, so are we. The resurrection